Namun sebelumnya tadi kita melihat bahwa di pengungsian sangat membutuhkan bantuan di sana, masih belum ada bantuan baik dari pemerintah setempat. Namun pemirsa, bagi Anda yang sedang menyaksikan Selamat Pagi Indonesia, Anda bisa langsung menyalurkan bantuan Anda melalui Yayasan Media Group, di mana kami memiliki 2 cabang, yakni cabang BCA di nomor rekening 288 35 kali 333373, ataupun Anda juga bisa menyalurkan bantuan Anda via rekening mandiri yang kami miliki ada di nomor 117 000 888 555 dan juga 0. Itu akan sangat membantu duka Aceh, duka kita semua Indonesia. Dan sejak gempa diiringi tsunami melanda Aceh tahun 2004, pemirsa, beberapa gempa besar kerap melanda negeri Serambi Mekah. Tahun 2010, gempa berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang Melaboh. Tahun 2012, gempa berkekuatan 8,5 skala Richter juga terjadi di Simulu. Tak lama berselang, tepatnya Juli 2013, gempa berkekuatan 6,2 skala Richter juga melanda Aceh, tepatnya di Kabupaten Bener Meriah. Dan terakhir, baru saja terjadi kemarin pemirsa, gempa berkekuatan 6,5 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Pidi yang membuat sedikitnya 94 orang meninggal dunia. Apa sebetulnya yang menjadikan Aceh daerah terawan gempa di Indonesia? Kita akan mengupasnya dengan Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Pak Ego Syahrial, yang sudah hadir di sini. Pak, sekali lagi bisa dianalisa dan juga dikonfirmasi penyebab gempa kemarin, katanya ada pergeseran sesar atau kegiatan sesar. Dalam bahasa lebih sederhananya bisa dijelaskan kepada pemirsa. Baik, selamat pagi Bu Lydia. Ini dari hasil pengamatan kamu maupun penelitian kami berdasarkan posisi pusat gempa yang menurut BMKG ini pada kedalaman 10 km. Ada sebenarnya 2 lagi pos pengamatan stasiun seismik ya, itu salah satunya USGS maupun GFS. Itu mengkonfirmasi bahwa kedalaman sekitar 8, ada yang mengatakan 8,2 hingga 10 km. Namun pusat lokasi gempa secara koordinat ketiga institusi ini menyatakan sekitar sama, bahwa berdasarkan kedalaman dan posisinya, gempa ini memang disebabkan oleh aktivitas sesar aktif yang ada di sekitar Pidi di sini, Bu. Baik. Jadi memang kalau kita bicara dengan tatanan yang lebih global, bahwa Aceh, Provinsi Aceh ini kan di bagian selatan ini kan merupakan pertemuan 2 lempeng besar dunia. Yaitu antara lempeng Samudra Hindia dengan lempeng Eurasia yang selalu bergerak sekitar 6-7 cm per tahun. Nah, sedangkan di Pulau Sumatera sendiri kita punya sesar patahan yang sangat panjang ya, mulai membujur dari Sabang hingga sampai Lampung. Itu pun dengan dipicu pergerakan lempeng maupun ini bergerak juga. Nah, hasil investigasi kami bahwa penyebab daripada ini adalah adanya sesar-sesar lokal di sini yang merupakan percabangan daripada sesar patahan yang ada di yang 2 lempengan Sumatera tadi. Baik, katakanlah itu merupakan cabang kecilnya begitu kan? Nah, sampai saat ini memang ada dua pendapat. Satu yang mengatakan bahwa ini dengan aktifnya sesar Samalama. Satu lagi juga Cirende. Nah, maka itu kami dari Badan Geologi Kementerian SDM telah mengirim tim tanggap darurat berangkat kemarin. Saya pun juga nanti siang akan ke situ. Ini untuk mengkonfirmasi sebenarnya penyebab utamanya ini sesar yang mana. Tujuannya adalah ini untuk kita merevisi peta kita untuk ke depan. Tapi sebelum akhirnya tim diberangkatkan di sana, sudah adakah perhitungan begitu bahwa kemungkinan adalah sesar yang ini sebetulnya penyebab utama dari gempa berkekuatan 6,5 skala Richter? Kalau kemarin saya mencatat kata-kata Anda, Pak Ego, ini berlangsung sekitar 10 hingga 15 detik, namun begitu masif 6,5 skala Richter yang melanda di Pidi Jaya. Ya. Pertama, kenapa ini dampaknya sangat sedemikian besar? Yang pertama adalah kedalamannya tidak terlalu dalam ya. Kedalamannya tidak terlalu dalam, hanya sekitar 10 km terjadi di darat. Nah, yang terpenting di sini adalah litologi batuan penyusun yang ada di Provinsi Aceh ini disusun oleh batuan kuarter dan tersier yang sifat karakteristiknya mudah lapuk. Nah, batuan mudah lapuk itu dia mudah terurai, dia tidak consolidated. Itu adalah salah satu pemicu terjadinya goncangan yang menyebabkan kerusakan yang sangat jalan-jalan bahkan patah, jalan-jalan patah, terus bangunan roboh. Itu 2 hal. Jadi pusatnya terjadi tidak terlalu dalam. Kedua, unsur daripada batuan penyusun, litologi batuan itu sangat menunjang
goncangan ini bertambah besar. Betul. Nah, ketika kita mengetahui fakta bahwa memang daerah atau dari Provinsi Aceh sendiri rawan begitu hidup, bagaimana setiap harinya masyarakat di sana, belum lagi yang sempat terkena trauma di tsunami 2004 begitu. Ini sebetulnya bentuk mitigasi bencana yang harus lebih dikonsentrasikan di beberapa provinsi di Indonesia, belum lagi ada teman-teman yang juga hidup di Ring of Fire, Betul. Pak Ego begitu kan. Ini mitigasi bencana Indonesia sendiri seperti apa sih Anda melihatnya? Sebenarnya mitigasi ini kan contoh adalah kami dari Badan Geologi ini kan sebenarnya sudah mengeluarkan peta yang kita namakan peta rawan bencana seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kita mengeluarkan. Kalau diskalakan Pak yang paling rawan begitu di mungkin 1, di peta 2. selanjutnya. Oke, bisa dilihat teman-teman. Nah ini. Oh oke. Peta ini adalah peta kawasan rawan bencana Bumi Aceh ya, yang kami keluarkan dari Badan Geologi. Memang untuk daerah Aceh Utara ini, yang merah ini memang kita sudah mengategorikan menengah berat. Ini berdasarkan historis, juga memang sudah terjadi gempa-gempa ini. Yang tadi saya katakan bahwa 3 sumber ya. Jadi pertama adanya pertemuan lempeng besar dunia. Di sini juga dilalui oleh jalur aktif patahan Sumatera yang sangat panjang. Plus banyaknya sesar-sesar cabangan. Yang salah satunya adalah yang penyebab daripada gempa PD ini. Nah ini Badan Geologi sudah mengeluarkan. Ini sebagai peringatan Warning dini, begitu ya, sebagai early warning system kepada seluruh provinsi di Indonesia. Kita memang mengategorikan seluruh provinsi di sini kategorinya menengah berat. Oke, baik, lalu apa yang dilakukan akhirnya begitu katakanlah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, disosialisasikan bahwa kami dari geologi ini mengeluarkan peta, ini adalah daerah rawan. Sudah adakah konsentrasi-konsentrasi bantuan atau konsentrasi katakanlah bentuk antisipasi di daerah rawan gempa terutama di Bumi Aceh? Kami selalu berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah ya dalam mensosialisasikan ini. Pensosialisasian mengenai kerawanan bencana ini harus kita lakukan secara masif. Mulai dari tingkat yang paling rendah, pendidikan dasar, seluruh komponen masyarakat kita libatkan di sini. Jadi memang kunci sukses daripada kita mengurangi kerusakan, mitigasi daripada bencana geologi adalah bagaimana kesadaran rawan bencana ini menjadi gerakan masif seluruh masyarakat terkait, ya. Begitu ya, baik, dan kita akan bahas lebih lanjut sebetulnya pelajaran apa yang sama-sama kita harus pelajari dan juga menjadikan ini sebagai momentum supaya lebih dipersiapkan lagi bentuk mitigasi yang lebih konkret di Indonesia seperti apa. Selepas jeda berikut pemirsa.